Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Tapi khusus malam ini kita mengkaji bukan kitab Riyadhus Shalihin, tapi kaitannya tentang bulan haram secara khusus 10 pertama Zulhijjah, kaitannya nanti dengan haji, dengan kurban, puasa dan yang lain yang kita nanti kembangkan dengan tanya jawab ya. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surah At-Taubah 36 tentang kedudukan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan kalender Hijriyah sama dengan Masehi, bulan sama-sama 12. Ya. Tapi kalau Masehi dia hitungan matahari, perputaran matahari. Adapun Hijriyah dia adalah perputaran bulan. Ya. Kalau matahari pergantian hari, ya, yakni matahari. Adapun Hijriyah pergantian harinya malam. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan utama yang disebut oleh Allah arba'atun hurum. Taubah 36, 4 bulan utama. Nabi menyebutkan 4 bulan utama itu 3 berturut-turut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian 1 terpisah, Rajab. Dan sekarang kita masih berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Ya, hari-hari terakhir, kurang lebih 10 harian lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, 1 dari bulan haram. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Zulhijjah secara bulan dia sama dengan 3 bulan yang lain, tetapi ada yang membuat dia lebih istimewa, lebih utama. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala secara langsung bersumpah atas Zulhijjah. Ya. Firman Allah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh dan 10 malam. Ulama-ulama tafsir, walayalin 'ashri hiya 'ashri Dzulhijjah. 10 malam di dalam sumpah Allah surah Al-Fajr ayat 2 itu adalah 10 pertama Zulhijjah. Ya, 10 pertama Zulhijjah. Maka tidaklah Allah bersumpah atas nama waktu kecuali karena memang di dalam waktu itu mengandung banyak kebaikan. Jadi walayalil 'ashri hiya 'ashri Dzulhijjah. yakni 10 pertama Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya, wa huwa shahih, dan inilah pendapat yang benar. Ya. Yang kedua, bulan Zulhijjah
terutama 10 pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya. Sebagaimana disebutkan Al-Maidah ayat ketiga. Ya. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Di mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya. Ayat ini turun, ya. Al-Maidah ayat ketiga ini turun, yakni pada hari Arafah. Pada hari Arafah, Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Maka tepat pada tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah itu tidak lama kemudian Nabi kita wafat. Ya. Itu bukan ayat terakhir turun. Karena sudah ayat ini ada lagi ayat-ayat turun. Tetapi secara keseluruhan nikmat sudah sempurna. Ya. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, di dalam bulan Zulhijjah, terlebih tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah hari-hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Hari-hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan dosa. Ya. Maka kalau kita baca tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, surah At-Taubah 36, ya, Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa pada bulan-bulan itu termasuk dalamnya adalah Zulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka kebaikan, amal salih bentuknya sama, tetapi pahalanya dianggap lebih utama. Ya. Dosa bentuknya sama pada hari-hari itu, tetapi bahayanya dianggap lebih besar. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan. Ya. Sama seperti tanah haram di Mekah, di Madinah. Ya. Sama-sama bohong, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau berbohong di tanah haram, itu lebih besar, ya, bahayanya daripada berbohong di Hutan Panjang, di Kemayoran. Kenapa? Kita di tanah halal. Adapun Mekah, ya, walaupun tidak semua, adalah tanah haram. Maka ulama pendapat yang kuat, walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat yang bernilai, satu kali salat bernilai 100.000 itu di seluruh tanah haram. Ya, di seluruh tanah haram. Itu pendapat kebanyakan. Walaupun ada juga pendapat yang mendapatkan pahala 100.000 sekali salat itu hanya di masjid yang di situ ada Ka'bah. Ya, hanya di masjid yang di situ ada Ka'bah. Maka selain Masjid Haram sama nilainya. Ya. Sama, artinya tidak sampai 100.000. Ya. Akan demikian juga dengan ibadah pada bulan-bulan haram, termasuk dalamnya bulan Zulhijjah. Secara khusus tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal saleh yang ada. Ya. Jadi amal saleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu lebih Allah cintai daripada seluruh amal saleh
ya, yang dikerjakan selain 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat penasaran. Sampai kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga dengan jihad? Karena selama ini sahabat memahami bahwa amal yang paling utama adalah jihad. Ya. Amal yang paling besar di sisi Allah adalah jihad. Walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga dengan jihad. Artinya apa? Ibadah, ya, amal salih yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah. Datang kemudian perang. Kecuali, kata Nabi, orang itu mati syahid. Ya. Baru mati syahid lebih dicintai oleh Allah daripada amal salih yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Pada bulan Zulhijjah, terutama sebagian harinya, adalah hari-hari yang kita disuruh secara khusus memperbanyak berzikir. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Hajj 28, surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Apa hari yang sudah diketahui? Mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Ya, dan inilah puncak haji. Puncak haji itu 6 hari saja. Nunggunya 13 tahun, Pak. Ya, tapi inti haji 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Pada hari-hari itu kita disuruh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 8 kita keluar menuju Mina untuk tidur semalam, nginap semalam di Mina. Disebut dengan tarwiyah. Ya, dari tanggal 8 sudah keluar jamaah haji dari hotel. Kecuali haji reguler. Kalau haji reguler, dia keluarnya tanggal 7, sore tanggal 7. Tapi kalau haji plus, dia keluarnya tanggal 8. Untuk nginap ya di Mina. Mulai banyak berzikir. Hari tarwiyah. Puncaknya tanggal 9. Ya, tanggal 9 dimulai setelah masuk waktu zuhur. Itu yang disebut dengan puncak haji, Arafah. Maka Nabi sabdakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Apa yang dilakukan? Banyak berzikir, banyak doa. Orang wukuf. Ya. Terus sampai masuk sore menuju Muzdalifah. Muzdalifah tidur. Nah, khusus malam ini itu tidur lebih utama daripada zikir. Ya. Khusus malam tanggal 10 sesudah wukuf di Arafah, kemudian menuju Muzdalifah, sunnahnya adalah tidur. Sesudah sholat maghrib isya di jama', ya, maghrib isya di jama', kemudian menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah orang suruh tidur, tidak berzikir, juga tidak sholat malam. Ya, itu sunnah. Nah, kemudian tanggal 10 pagi ya menuju Mina untuk melempar jumrah Aqobah.
Terus begitu sampai tanggal 13. 13 keluar Mina namanya nafar sani. Kalau keluar tanggal 12 namanya nafar awal. Itu hari-hari yang kita disuruh oleh Allah banyak berzikir. Ya. Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 28. Jika pada waktu tertentu kita diketahui banyak berzikir, menunjukkan keutamaan waktu untuk berzikir. Kita disuruh berzikir waktu sore dan waktu pagi. Ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka ada zikir pagi petang. Ini menunjukkan apa? Keutamaan zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Sudah diketahui ya waktunya. Demikian juga zikir dari tanggal 8 sampai tanggal 13 sudah diketahui harinya. Maka zikir selama 6 hari ini itu lebih utama daripada zikir di hari-hari yang lain. Bagi siapa? Bagi jamaah haji. Ya, bagi jamaah haji. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Nabi bersabda bahwa afdalu ayyamid dunya al-ashru. Hari-hari yang paling utama di dunia ini semua ada 360 sekian hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian ratus itu, dari 360 sekian hari, itu yang paling utama adalah 10 pertama Zulhijjah. Bagaimana dengan 10 terakhir Ramadan? Nah, di sini ulama membahas. Ya. Bukankah Nabi juga sebutkan kita harus fokus ibadah di 10 pertama, di 10 hari terakhir. Maka kesimpulan para ulama, untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu yang lebih utama siang harinya. Dari mulai subuh sampai maghrib itu lebih utama daripada malamnya. Ya. Adapun 10 terakhir Ramadan yang paling utama dari 24 jam itu adalah malam-malamnya. Maka Nabi dan para sahabat hampir-hampir saja tidak tidur di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Bahkan beliau juga membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Demikian pendapat para ulama bahwa Nabi bersabda, hari yang paling utama di sisi Allah adalah 10 hari pertama, itu siang harinya. Adapun malamnya 10 terakhir lebih utama daripada 10 pertama Zulhijjah. Ya. Nah, di 10 pertama ada hari terbaik, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Bertepatan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Harinya yang paling utama apa? Siangnya. Karena orang wukuf itu mulai dari setelah zuhur. Adapun 10 hari terakhir yang paling utama Lailatul Qadarnya, yakni malam harinya. Cuma ada bedanya. Apa bedanya? Tanggal 9 Zulhijjah kita sudah tahu. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah sudah tahu. Ya, orang kalau sudah wukuf, ya udah itulah hari tanggal 9-nya. Adapun 10 hari terakhir Ramadan, orang tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Cuman orang-orang Arab ya ada kecenderungan yakin Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Itu ada kecenderungan. Makanya kemarin Bapak Ibu, jumlah jamaah di sekitar Masjid Haram malam 27 itu 8 juta manusia. Ya. 8 juta manusia. Hari-hari biasa 5 juta, 4 juta setengah. Itu hari-hari biasa. Tapi malam tanggal 27 jamaah berlebih. Ya, karena ada berita dari Arab itu mulai dari hari pertama terus dihitung dan puncaknya malam 27.
Jumlahnya berapa? 8 juta manusia kurang lebih. Ya. Nah, karena mereka ada kecenderungan, ada keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Itu secara umum keutamaan tentang Zulhijjah, ya. Nah, kenapa utama di sisi Allah? Ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, karena pada hari-hari itu berkumpul induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah yang ada di bulan Ramadan ada di situ. Tapi ada di 10 pertama, tidak ada di bulan Ramadan. Oke, itu sebabnya kenapa 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua kita senang akan menyambut 10 terakhir Ramadan. Ya, kita bergembira, kita persiapkan, kita maklumatkan, ada i'tikaf. Ya, ada i'tikaf di masjid. Ya. Kemudian pokoknya orang mempersiapkan, ingin memburu Lailatul Qadar. Semestinya bagaimana kita senang bahagia menyambut 10 hari terakhir, tidak kalah bahagianya kita menyambut 10 pertama Zulhijjah. Kita bahagia menyambut 10 hari terakhir Ramadan, semestinya kita juga tidak kalah bahagia akan menyambut 10 pertama Zulhijjah. Oleh karena itu, ada 3 yang harus kita persiapkan sebelum saya masuk pada induk-induk amalnya, induk-induk ibadahnya. Ada 3 yang harus kita persiapkan sebagai bentuk istiqbal. Bagaimana kita menyambut 10 pertama Zulhijjah. Yang pertama, at-taubatu as-sadiqah. Kita harus bertaubat. Ya, kita harus bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Orang tidak bisa menikmati ibadah kalau dia masih punya dosa. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, di antara faktor kenapa orang malas ibadah karena masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Ya. Orang-orang yang senang beribadah, orang-orang yang senang sholat malam, insya Allah mereka mudah-mudahan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Maka ini pertama. Nikmati ibadah di 10 pertama, tapi tidak bisa dinikmati oleh orang yang punya dosa. Sambutlah dia dengan taubat. Yang kedua, al-azmu al-jadd ala igtinabi hadhihi al-ayyam. Ada tekad kuat, ada tekad bulat untuk mengisinya. Igtinam hadhihi al-ayah, untuk mengisi. Kita harus punya rencana-rencana terbaik. Ya, sebagaimana rencana Ramadan kita. Waktu Ramadan kita ada rencana sekian-sekian, saya lihat nih kurang lebih ya rata-rata lah 4 juz kemarin sehari ya. Itu Ramadan, betul Pak ya? Ada yang nggak khatam kemarin Ramadan? Ramadan kemarin ada yang tidak khatam. Kalau Ramadan saja kita tidak khatam sebulan, bagaimana kita khatam di bulan yang lain? Ya, tapi saya baik sangka ya rata-rata 3 kali lah kemarin khatam. Ya, nggak tahu 3 kali benar atau 3 kali dalam mimpi ya. Nah, kita harus punya rencana. Apa rencana kita? Bagaimana kita mengisinya di 10 pertama Zulhijjah? Ya, kita rencanakan sejak sekarang. Yang terakhir, yang ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi. Mulai dari sekarang, jauhi dosa, jauhi maksiat, agar kita bisa mengisinya. Apa induk-induk ibadah yang berkumpul pada hari-hari itu? Bahkan ada ibadah di bulan Ramadan, ada di Zulhijjah. Tapi ada ibadah yang hanya ada di Zulhijjah, di Ramadan tidak ada. Yang pertama, kita berpuasa. Paling utama, kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Full 9 hari. Ya, setiap hari kita puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita puasakan. Itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat. Ya, termasuk perkara yang tidak pernah ditinggalkan. Ya, puasa tanggal 1
sampai dengan tanggal 9. Adapun bagi yang haji, tanggal 9 tidak puasa karena mereka sedang wukuf. Nah, kita puasa. Kalau tidak, maka rencanakan hari-harinya kita puasakan. Ya, hari-harinya. Tanggal 1 mungkin, tanggal 2 tidak, tanggal 3 nanti puasa. 4 tidak, 5. Ya. Apa niatnya? Niatnya puasa 10 pertama Zulhijjah. Kalau juga tidak, maka jangan tinggalkan puasa tanggal 9. Ya. Bagaimana dengan puasa tarwiyah? Tidak ada puasa tarwiyah. Tidak ada puasa khusus tanggal 8 Zulhijjah. Tidak ada. Yang sebagian orang menyebut itu puasa tarwiyah. Ya, tidak ada. Tapi kalau dia ingin mempuasakan tanggal 9, niat puasa 10 pertama Zulhijjah, tidak apa-apa. Bagus. Yang tidak benar, kalau dia mengkhususkan puasa, niat puasa apa tadi? Puasa tarwiyah. Kalau juga tidak, Bapak Ibu, puasakan tanggal 9. Nah, puasa tanggal 9 ini nanti terjadi ikhtilaf. Puasa tanggal 9 itu karena tanggal atau karena wukuf? Ini perbedaan pendapat. Pendapat pertama, ya karena tanggal. Kenapa ada orang wukuf? Karena itu tanggal 9. Mereka tidak akan wukuf kalau tidak ada tanggal 9. Ya. Maka mereka puasa karena tanggal. Ya. Walaupun disebut dengan puasa wukuf. Ya. Nah, tanggalnya mana? Ya tanggal yang wukuf. Tanggal yang wukuf. Di mana tanggal yang wukuf? Ya di Saudi. Ya. Maka dia disebut dengan puasa apa tadi? Puasa Arafah. Ya. Pendapat yang kedua, karena tanggal berdasarkan wilayah. Ya. Dia puasa tanggal 9 berdasarkan wilayah. Maka bisa jadi berbeda. Ya. Di sana mungkin sudah tanggal 9. Mungkin di Indonesia masih tanggal 8 atau dibalik. Di sini sudah tanggal 9, di sana baru tanggal 8. Ya. Nah, ini perbedaan yang tidak akan pernah disepakati. Kecuali disepakati satu tanggalan dunia. Namanya satu matlah. Dan sampai sekarang tidak ketemu. Maka ada pendapat yang hati-hati. Guru kita sebut saja Ustadz Hakim bin Amir Abdad. Beliau lebih condong puasa karena wukuf. Ya, beliau lebih condong. Adapun yang lain seperti ustadz-ustadz ya banyak yang mempuasakan tanggal 9 berdasarkan wilayah. Tapi kalau mau akal-akalan, ini kalau mau akal-akalan, ya. Kalau mau akal-akalan, ya. Puasa karena wukuf masih ketemu orang wukuf 2 jam. Ya tidak, Pak? Ya tidak? Misalkan kita di Indonesia ini ikut puasa karena wukuf, walaupun puasa kita lebih dulu. Kan mereka wukuf jam berapa? Jam 12:30. Mereka wukuf 12:30, kita udah jam berapa? Berarti kita sahur, mereka masih kita puasa mulai dari subuh, mereka baru jam 2. Artinya apa? Kita puasa lebih dulu saat belum wukuf, tapi masih dapat wukuf 1,5 jam, kurang lebih 2 jam. Ya. Adapun orang yang puasa karena wilayah pasti tidak ketemu wukuf. Ya. Dia pasti tidak ketemu wukuf. Ya. Maka tidak apa-apa. Orang kita puasa bukan karena wukuf, tapi karena tanggal. Ya. Jadi ini pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama. Maka mana yang menguatkan kita? Ya, kita mohon kepada Allah, saya pilih ini berdasarkan dalil yang saya baca dari saya ikuti dari Ustaz, minta kepada Allah kekuatan. Saya milih ini. Saya puasa tanggal 9. Ya. Atau saya puasa karena wukuf, minta kepada Allah kekuatan. Dan
Mudah-mudahan insya Allah dua-duanya adalah pendapat yang ditoleransi. Ya. Nah, yang berikutnya kurban. Ya. Jadi puasa dengan beberapa modelnya. Yang berikutnya kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Berulang setiap tahun. Ya. Tahun lalu saya sudah kurban. Kalau hari ini masih mampu ya kurban lagi. Ya. Hari ini masih mampu, ya silakan. Ya. Jangan jadi alasan karena sudah di tahun yang lalu. Sama dengan zakat harta. Ya. Tahun lalu saya sudah keluarin zakat saya. Kalau hari ini masih ada nisabnya, keluarkan lagi. Karena zakat itu tidak satu kali dikeluarkan, tetapi selama masih ada nisabnya. Sama dengan kurban, selama mampu keluarkan. Ya. Walaupun secara umum hadis-hadis tentang kurban dan keutamaannya banyak yang lemah. Di antaranya, ya, man lam yasa', barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, walam yudhi fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Artinya jangan ikut salat. Ya. Kalau kamu punya kemampuan tapi tidak berkorban, udah di rumah aja terus. Ya. Ini banyak ulama yang melemahkan, tapi ulama besar Syalbani menganggap hadis ini hasan. Ya, menganggap hadisnya sahih. Ya. Yang kedua, kenapa kita berkurban? Karena kebaikan yang didapatkan oleh orang yang berkurban sebanyak bulu yang dia kurbankan. Ya, sebanyak bulu hewan yang dikurbankan. Lagi-lagi ini juga ada yang mengatakan hadisnya lemah. Tetapi yang jelas Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian serta berkurbanlah. Nah, berkurban yang paling bagus domba, yang paling bagus kambing. Itu pilihan yang paling bagus. Nah, boleh satu kambing untuk satu keluarga, boleh. Ya, misalkan suami istri dia punya anak 2, 3 atas nama bapak beserta ke keluarga, boleh. Kalau tidak sapi, ya, kalau tidak sapi. Nah, karena sapi ini terasa berat, maka untuk sapi boleh patungan lintas keluarga. Satu sapi 7 orang. Adapun unta, satu unta 10 orang. Ya, boleh lintas keluarga. Ya, lintas keluarga. Boleh keluarga misalkan suami istri, ya, suaminya mungkin punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, anaknya punya penghasilan, masing-masing ngeluarin uang untuk beli sapi, boleh. Atau keluarga A ambil 2 bagian, nanti keluarga B ngambil 2 bagian, ya. Jadi boleh untuk patungan sapi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian hal terkait tentang kurban, bagaimana kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini juga para ulama membahas. Pendapat pertama, boleh. Ya. Misalkan ada orang ibunya sudah meninggal atau bapaknya meninggal dunia, dia ingin berkurban dengan niat bapaknya. Maka yang ditulis namanya bapaknya. Yang sudah apa tadi? Yang sudah meninggal. Pendapat ini boleh. Apa alasannya? Keumuman sedekah. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia hukumnya terpuji. Ya, dianjurkan. Maka kurban itu bagian daripada sedekah. Ya. Maka ini pendapat pertama, boleh. Adapun pendapat kedua, tidak. Kenapa? Karena kurban ini ibadah khusus. Kurban ibadah khusus. Maka kami sendiri memilih yang kedua. Ya. Memilih pendapat yang kedua, tidak usah diniatkan secara khusus untuk bapak atau ibu yang sudah meninggal dunia.
Ya, karena memang tidak ada praktek-prakteknya. Ya, seperti itu tidak pernah terjadi. Misalkan Nabi tidak pernah kurban atas nama Khadijah. Ya. Demikian juga nanti Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi sekali lagi kalau ada, misalkan kita panitia kurban nih, tiba-tiba ada orang bawa kambing. Kok nama bukan nama yang nyetor? Oh itu nama bapak saya. Mana? Sudah meninggal dunia. Terima saja. Ya, terima untuk kita proses di sini. Kami nggak nerima, ya, karena kurban atas nama yang sudah meninggal dunia tidak usah seperti itu. Kenapa? Karena dia memilih pendapat apa? Dia memilih pendapat apa? Pendapat yang pertama. Nah, yang berikutnya, tidak ada kurban dari perusahaan. Tidak ada kurban dari RW, tidak ada kurban dari kelurahan, tidak ada kurban dari sekolah, tidak ada. Ya, itu sosial. Ya. Misalkan kita kerja di satu perusahaan, ya, lalu kita karena ada uang apa istilahnya kalau perusahaan itu? CSR. Lalu dia beli apa ini? Beli sapi. Oh, kamu bawa ke masjidmu, kurban atas nama perusahaan kita. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali begini, ya. Uangnya dari perusahaan tapi atas nama 7 orang. Ya, nama di situ 7 orang, karyawan di situ. Ya. Beda? Dapat dipahami? Ini atas nama perusahaan. Tapi kalau atas nama perusahaan, ratusan orang di situ. Ya. Yang boleh adalah bawa nih dari perusahaan. Tapi niatnya untuk 7 karyawan. Setiap tahun begitu. Ya, setiap tahun. Begitu. Boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan bawa, tapi atas nama perusahaan? Potong saja. Sampaikan. Tapi ini bukan kurban, Pak. Oh, nggak mau kami kalau nggak kurban. Ya udah jangan diterima. Ya, tidak boleh. Kami tidak memproses kalau disebut kurban. Tapi kalau untuk sekedar meramaikan silahkan. Ya, sama. Misalkan orang kafir bawa, dan dia senang melihat ya syiar Islam. Ya, orang kafirnya baik. Ya, akhirnya saya juga mau bawa sapi satu, tolong disembelih di sini, tolong dipotong di sini kurban atas nama saya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Kurban ini ritual orang Islam kepada Allah. Ya. Ritual keagamaan, syiar orang Islam kepada Allah sebagai wujud pentauhidan. Ya. Adapun orang kafir, untuk apa dia kurban? Ya. Maka tidak boleh diterima. Boleh kami terima, Bu, Pak, tapi namanya sosial. Ya. Tidak boleh kita sebut sebagai kurban. Ya. Tidak boleh disebut sebagai kurban. Hal yang lain yang terkait tentang kurban, tidak boleh uang kurban digunakan untuk beli plastik, ya, untuk beli pisau, untuk beli apa lagi nih, golok. Kecuali uang kurban harus dihabiskan semua untuk hewan. Maka ada uang operasional. Harga kambingnya misalkan 20 juta. Ya, tapi kan nggak bisa, Pak. Bapak sekedar bawa sapi. Karena yang sunnah, Pak, ya, kurban itu potong sendiri. Itu sunnahnya. Ya. Jadi sunnah kurban satu dia potong sendiri. Kalau dia tidak potong, dia lihat pemotongan. Ya, artinya dia wakilkan kepada orang. Tapi dia tetap lihat hukumnya sunnah. Yang ketiga, aduh saya nggak kuat, dia darah nggak bisa saya. Ya udah yang ketiga dia makan. Artinya apa? Yang paling bagus itu adalah diri sendiri yang motong. Ya. Maka Nabi dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah yang disebut dengan umroh tertunda, namanya umrohul qadha. Nabi pernah umroh tertunda. Udah bawa kurban 100 domba. Nabi kuat fisiknya. Beliau potong sendiri berapa? 70. Beliau potong sendiri 70 domba. Coba bayangkan betapa hebatnya fisik Nabi itu. Itu usia Nabi udah 40, 53, udah 57.
Artinya ya udah tidak muda tapi sudah juga tidak terlalu tua. Tapi udah hampir 60, masih kuat motong kambing berapa? 70. Artinya apa? Sunnah hukumnya motong sendiri. Udah kita bawa ke masjid, ke panitia. Kalau ke panitia ya nggak bisa. Maka ada uang operasional. Mau beli plastik, ya. Mau bayar apa? Apa ini? Tukang potong. Maka semua diambil dari uang operasional. Misalkan panitia, sampaikan harga sapinya Bu 20 juta. Tapi karena kita pingin beli ini, beli itu, udah ada tambahan. Misalkan satu orang 300.000. Ya, misalkan. Tapi uang untuk kurbannya harus dihabisi. Ya, harus dihabiskan. Ya, tidak boleh mengambil uang kurban untuk apa tadi? Untuk operasional. Ya. Dan tidak boleh ambil untung. Tidak boleh ambil untung. Harga sapi 20 juta. Beli yang 20 juta. Ya. Kecuali dikasih diskon. Karena kita sudah ngambil 10, satu tempat 10 sapi, mestinya harganya 20 juta, jadi 19 juta 500 misalkan. Berarti ada keuntungan 500.000. Ya. Dan itu mesti disampaikan lagi kepada si pengorban. Ya. Uang Bapak yang terpakai hanya 19 juta 500. Ya. Bapak mau dikembalikan lagi atau mau diserahkan ke masjid? Kata si pengorban, tidak usah. Kan tidak mungkin juga kita sudah dapat diskon, kita tidak terima. Mendingan kita tetap terima. Itu sekitar 5 juta kalau udah 10 sapi. Tetapi mesti tetap harus disampaikan ke siapa? Ke pengorban. Ini untuk apa? Mau dikembalikan atau gimana? Ya. Artinya apa, Pak? Kejujuran panitia ini dituntut. Ya. Kejujuran panitia. Jangan mengumpulkan uang orang untuk cari untung. Bahaya. Ini bisnis agama, nggak boleh. Ya. Tapi kan kita capek, kita lelah. Ya ini ngurus agama apa? Memang harus lelah. Ya. Makanya termasuk pengurus zakat fitrah. Pengurus zakat fitrah tidak ada haknya kecuali dia orang miskin. Maka dia dikasih sebagai orang miskin. Tapi ngurus zakat fitrah ini lelah. Emang lelah. Ya, memang lelah. Tapi nilai kelelahan kita karena Allah. Ya, jangan karena pingin dapat beras 10 kilo. Jangan. Sama juga dengan kurban. Ya. Sebenarnya masih banyak tapi kita ingin kembangkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Ya. Silakan. Ya. Yang pertama tidak boleh. Sapi dari perusahaan kemudian dicampur dengan apa namanya? Sapi kurban beneran. Ya, tidak boleh dicampur. Ya. Kecuali apa namanya? Sapi dari perusahaan dipisah. Ya, dipisah. Lalu disampaikan bahwa ini bukan kurban. Nah, yang kedua, orang miskin, mohon maaf. Ya, inilah di Jakarta. Di masjid ini dapat. Nanti di masjid lain dapat lagi. Nanti di masjid lain dapat. Sehingga satu orang bisa dapat 4 kilo, 5 kilo. Ya. Paling yang dia makan 1 kilo. Itu pun kalau dimakan. Ya. Bagaimana kalau dia jual? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak dia. Sudah menjadi hak dia. Kecuali sebelum menjadi hak dia, karena nggak habis oleh panitia, dagingnya dijual, itu tidak boleh. Ya, karena masih kedudukannya sebagai amanah orang. Ya, yang harus disampaikan kepada penerima. Ini penerima sudah dapat. Lalu dia ingin jual.
Sama seperti kepala apa ini? Kepala sapi kulit. Panitia tidak boleh menjual. Ya, panitia tidak boleh menjual. Kemudian dikasih kepala pada orang miskin. Ya, oleh orang miskin dia jual, maka itu hukumnya boleh. Ya, demikian. Ada yang lain? Silakan. Bolehkah panitia itu mendapatkan uang fee dari hewan kurban itu atau dari penjual hewan? Tidak boleh. Haram ya Ustaz? Ya, tidak boleh. Misalkan, ya, kamu beli ke saya, nanti saya kasih apa ini diskon. 1 ekor sekian gitu kan? 1 ekor sekian. Tidak boleh. Ya. Maka harus disampaikan sejujurnya ke jamaah. Oh, harga sapi sekian. Apa yang dikeluarkan oleh si pengurban murni semua untuk disampaikan pada orang miskin. Ya, tiba-tiba kita mengambil bagian dari lelah kita. Ya, padahal orang pengurban dia pinginnya seluruh hartanya dalam untuk kurban yang dinikmati. Ya. Nah, ini bisa jadi pekerjaan. Ya, bisa jadi pekerjaan dan ini rentan. Ya, udah kamu nggak usah ikut, kami aja yang survei. Ya, akhirnya yang survei 5 orang. Ya, yang survei 5 orang, harga di sana misalkan 10 juta, disampaikan ke masjid 11 juta. 1 juta dibagi 5. Ya, tidak boleh. Dia pintar-pintar nawar untuk dapat untung. Tidak boleh. Ya, semua uang itu harus dikembalikan dalam wujud daging. Demikian. Ada yang lain sebenarnya? Masalah hewan kurban ini kan sama dengan sapi enggak? Iya, kurang lebih sama. Iya. Mungkin karena jarang yang menikmati. Ya. Ya. Yang tidak boleh kurban perasaan, nggak boleh. Ya. Yang lain silakan. Gimana Mas? Oh, iya. Iya. Saya tadi terlupa. Di antara sunnah ya adalah bertakbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya. Disebut yang pertama takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Begitu masuk tanggal 1 kita disuruh bertakbir. Ya. Adapun yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu mulai dari tanggal 9 orang sedang wukuf ya, sampai menjelang maghrib tanggal 13. Disunnahkan bertakbir di pasar-pasar. Sesudah sholat, di rumah-rumah, dari mana nih? Di tempat kerja. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir. Jadi ada 2 takbir. Takbir lepas dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian takbir terikat mulai dari tanggal 9 sampai menjelang maghrib tanggal 13. Itu setiap waktu di rumah, di pasar, di tempat kerja, ya. Sesudah sholat hukumnya sunnah takbir. Ya, demikian. Lafaznya yang simpel saya Allahu Akbar, la ilaha illallah, akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi itu di zaman Nabi. Nanti ditambahin di zaman sesudahnya oleh para sahabat. Ya. Nah, yang paling bagus ya udah yang simpel-simpel. Yang lain silakan. Ya. Kita belum masuk tadi. Hal terkait lagi tentang kurban adalah Nabi bersabda, "Idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah." Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian memotong, potonglah dengan cara yang baik. Kaitannya dengan kurban. 1,
Cara pemotongan kurban yang sesuai sunnah adalah sekali tarik mati. Kurban ya sekali tarik langsung mati. Itu sunnahnya seperti itu. Maka tidak boleh diulang-ulang. Ya. Maka kalau fisik tidak kuat nggak usah coba-coba, nggak boleh. Ya. Bagaimana dia sekali tarik mati. Yang kedua, tidak boleh hewan yang tidak dipotong melihat. Ya. Tidak boleh hewan yang belum dipotong dia melihat, binatang ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tempat nggak ada. Akhirnya ditutup saja kepalanya. Ya, matanya ditutup. Intinya dia tidak melihat. Yang ketiga, tidak boleh diproses pengulitan apalagi ini jeroan di saat binatangnya belum mati. Harus sampai mati dulu baru diproses. Ya nggak apa-apa sambil aja nanti nggak boleh. Ya. Dia diproses sesudah hewannya mati. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Cukup? Ya. Tidak termasuk najis. Tidak termasuk. Ya, tidak. Ada yang lain silakan. Ada yang suka minta. Ya. Ya. Misalkan panitia pengurban dia bawa kambing. Tapi boleh nggak saya minta kaki? Boleh saja, silahkan. Boleh. Karena dia mendapatkan hak. Pengurban mendapatkan hak sepertiga dari apa yang dia kurbankan. Ya, dia boleh minta. Ya, saya minta sapi. Minta apa ini? Minta kakinya. Ya. Tapi itu tidak boleh sembarangan kepada jamaah. Kalau si pengurban boleh karena dia punya hak. Ya. Demikian. Ada yang lain silakan? Cukup? Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan kita berharap kepada Allah, bismillah, tahun ini kita berkurban. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.